Seringkali ya kalau kita baca kitab-kitab sejarah di Alkitab, rasanya kayak ini relevan nggak sih buat zaman sekarang? Nah, gimana kalau ternyata salah satu kitab yang paling sering kita lewati itu sebetulnya adalah sebuah pesan, sebuah cetak biru yang dibuat dengan sangat ahli untuk membangun kembali harapan di tengah kehancuran. Hari ini, kita bakal bongkar habis kitab Dua Tawarikh dan menemukan pesan dahsyat di dalamnya. Pertanyaan ini bukan cuma pertanyaan teologis biasa loh. Buat mereka yang pertama kali membaca kitab ini tuh teriakan putus asa. Cerita dari sebuah bangsa yang udah di ujung tanduk, yang hampir kehilangan semua harapan. Mereka udah kehilangan segalanya, dan mereka benar-benar butuh jawaban. Apa Tuhan sudah melupakan kami? Oke, ayo kita bedah situasinya. Biar kita ngerti kitab Dua Tawarikh, kita harus mundur jauh, ke sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi, bangsa Yahudi ini baru aja pulang dari pembuangan di Babilonia. Tapi, kepulangan mereka ini jauh dari kata pesta pora. Coba deh bayangkan posisi mereka. Anda pulang kampung setelah 70 tahun, tapi yang Anda temukan cuma tumpukan puing. Rumah Anda hancur, Anda miskin, dikelilingi musuh, dan di kepala Anda mulai muncul pertanyaan, janji Tuhan ke nenek moyang kita itu masih berlaku nggak sih? Nah, dari keputusasaan inilah kitab Dua Tawarikh lahir. Penulis kitab ini kita sebut aja sang penulis Tawarikh ya. Dia bukan lagi nulis laporan sejarah yang kaku. Sama sekali bukan. Dia itu lagi menulis sebuah khutbah. Khutbah yang kuat dalam bentuk cerita yang tujuannya spesifik banget. Membangkitkan kembali iman dan harapan orang-orang yang udah hancur lebur ini. Nah, ini nih bagian yang penting banget. Kalau Anda pernah baca kitab Raja-Raja, isinya itu kan detail banget soal kenapa bangsa Israel gagal dan akhirnya dibuang. Fokusnya ke dosa dan hukuman. Tapi, Dua Tawarikh ini punya misi yang beda. Kitab ini ditulis bukan untuk nunjukin kenapa gagal, tapi gimana caranya bangkit lagi. Fokusnya geser total, ke ibadah, pengampunan, dan anugerah. Ini pergeseran yang luar biasa kan? Jadi, si penulis Tawarikh ini sengaja milih-milih cerita yang mau dia sampaikan. Dia bahkan gak masukin beberapa kisah kelam para raja. Bukan buat bohongin sejarah ya, tapi untuk membingkai masa lalu dengan cara yang bisa ngasih harapan buat masa depan. Setiap kisah yang dia pilih, itu kayak satu poin penting dalam khutbahnya yang panjang. Terus, dari mana penulis Tawarikh ini memulai argumennya tentang harapan? Jawabannya, dari satu tempat. Bait Suci. Dia bahkan mendedikasikan 9 pasal pertama kitabnya cuma buat ngebahas pembangunan Bait Suci Salomo. Kenapa sih fokus banget sama satu bangunan? Soalnya, buat penulis Tawarikh, Bait Suci itu bukan cuma gedung. Itu tuh jantungnya kehidupan Israel. Simbol fisik kalau Tuhan itu beneran hadir di tengah-tengah mereka. Itu bukti nyata kalau Tuhan belum ninggalin mereka. Dan lihat deh, setiap detail dari Bait Suci ini punya makna yang dalam banget. Fondasinya dibangun di Gunung Muria, tempat penebusan Abraham dan Ishak. Tiang-tiangnya dinamai Yahin dan Boas, yang artinya Tuhan menegakkan dan dalam dia ada kekuatan. Mezbahnya jadi tempat rekonsiliasi. Semuanya dari A sampai Z dirancing buat ngajarin satu hal. Tuhan itu ada di sini dan dia setia sama janjinya. Dan dengerin deh bagian ini. Waktu doa peresmian Bait Suci, Salomo itu secara khusus berdoa buat orang-orang asing yang datang mencari Tuhan. Coba bayangin, buat kaum buangan yang baru pulang, yang ngerasa kecil dan terisolasi, ini jadi pengingat yang kuat banget kalau rencana Tuhan itu selalu jauh lebih besar buat semua bangsa. Oke, kita lanjut ya. Setelah menjadikan Bait Suci sebagai jangkar harapan, penulis Tawarikh sekarang beralih ke sejarah raja-raja Yehuda. Dan di sini, dia nunjukin sebuah pola yang, jelas dan konsisten banget. Jadi, intinya begini. Si penulis nunjukin berulang-ulang, kalau seorang raja itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, kata kuncinya di sini adalah darash, bangsa itu langsung diberkati. Tapi begitu mereka meninggalkan Tuhan, bencana datangnya cepat banget. Ini pelajaran yang praktis banget kan? Hubungan kita sama Tuhan itu punya konsekuensi langsung di dunia nyata. Nah, untuk ngebuktiin poinnya, penulis ngasih kita studi kasus, kisah Raja Yosafat. Bayangin situasinya, 3 pasukan raksasa bersatu buat nyerang Anda. Jumlah mereka jauh lebih banyak, gak ada jalan keluar. Kelihatannya sih, ini situasi tanpa harapan sama sekali. Di tengah krisis total itu, Yosafat ngucapin salah satu doa paling jujur dan kuat di Alkitab. Ini pengakuan total kalau dia nggak berdaya dan cuma bisa bergantung penuh sama Tuhan. Inilah yang namanya mencari Tuhan dengan segenap hati.
Dan yang terjadi selanjutnya itu benar-benar di luar nalar. Yosafat nggak naruh prajurit terbaiknya di barisan depan, dia malah naruh tim paduan suara di depan. Dan begitu mereka mulai nyanyi memuji Tuhan, Tuhan malah bikin pasukan musuh saling serang sampai hancur. Kemenangan diraih bukan lewat perang, tapi lewat pujian. Kalau tadi kisah Yosafat itu tentang kuasa Tuhan, nah kisah Manasye ini tentang anugerahnya. Manasye ini raja paling jahat dalam sejarah Yehuda. Kalau di kitab Raja-Raja, dia digambarin sebagai penjahat yang nggak bisa diselamatin. Tapi, penulis Tawarikh ngasih kita plot twist yang mengejutkan. Di titik terendahnya, Manasye bertobat, dan Tuhan mengampuni dia. Pesannya jelas banget, kalau raja paling jahat aja bisa diampuni, berarti harapan itu ada buat siapa saja. Tapi, gimana dengan kehancuran Yerusalem itu sendiri? Gimana bisa ada harapan kalau bait suci yang megah itu sekarang cuma tinggal puing-puing? Nah, hebatnya, penulis Tawarikh bahkan mengubah tragedi ini jadi sebuah pesan harapan. Kehancuran itu ternyata bukan akhir yang acak, itu adalah periode yang sudah ditentukan, 70 tahun. Ini nunjukin bahwa bahkan dalam hukuman pun, Tuhan tetap pegang kendali atas waktu. Ada batasnya, dan ada rencananya. Lalu, datanglah kejutan terakhir. Kitab ini nggak berakhir dengan putus asa di Babilonia. Justru, kitab ini berakhir dengan sebuah surat keputusan dari Koresh, seorang raja non-Yahudi dari Persia. Tuhan menggerakkan hati raja ini untuk menyuruh umatnya pulang dan membangun kembali bait suci. Ini bukti pamungkas kalau Tuhan itu berdaulat atas seluruh sejarah, bahkan atas semua bangsa. Jadi, apa kesimpulannya? Penulis Tawarikh ini sedang membangun sebuah argumen yang sangat indah, dan puncaknya adalah sebuah undangan. Buat kita yang percaya pada perjanjian baru, semua tema besar di dua Tawarikh, bait suci, raja, pengorbanan, semuanya itu seperti bayangan yang menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Dia adalah bait suci yang sejati, raja kekal dari keturunan Daud, dan korban yang sempurna. Jadi, panggilan untuk kembali ke Yerusalem itu sekarang jadi panggilan universal untuk kembali kepada Tuhan melalui Yesus. Dan kitab ini ditutup dengan kalimat yang sengaja dibuat menggantung. Ini bukan akhir cerita. Ini justru sebuah permulaan, sebuah undangan yang terbuka lebar. Panggilan yang sama, yang dulu diberikan kepada para buangan ribuan tahun lalu, sekarang ditujukan juga untuk kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Tuhan peduli? Pertanyaannya adalah, setelah mendengar semua kisah tentang harapan dan pemulihan ini, maukah kita menjawab panggilan untuk berangkat dan membangun kembali?